Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnaidi. Saya dari Universitas Bina Dharma, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UAS, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, dengan soal buatlah PowerPoint dari kata kunci A. Extreme Programming, B. Application Development Methodology, C. Web Engineering. Di sini saya memilih Web Engineering. Langsung saja kita presentasikan tentang Web Engineering. Pengertian Web Engineering: suatu proses yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa, prinsip-prinsip manajemen dan pendekatan sistematis sehingga dapat diperoleh sistem dan aplikasi web dengan kualitas tinggi. Tujuannya untuk mengendalikan pengembangan, meminimalisasi resiko, dan meningkatkan sistem berbasis web. Pengenalan Web Engineering. Web Engineering ini merupakan bagian dari software engineering yang dikhususkan dalam pembuatan suatu sistem aplikasi yang berbasis web. Contoh, kita ingin membuat web untuk bisnis online, web email, atau web sosial seperti Facebook. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan web ini seperti Java, PHP, ASP, dan lain-lain. Dan database yang biasanya dipakai adalah MySQL. Bisa kita sebut bahwa pemrograman web digunakan untuk menyampaikan informasi kepada user dengan memanfaatkan teknologi jaringan berbasis protokol TCP atau IP. Dan aplikasi pada web ini berada dengan software aplikasi biasa. Kontennya terdiri dari berbagai bentuk dan format data seperti teks, grafis, image, audio, dan video. Untuk masalah security dan privasi juga lebih dibutuhkan oleh sistem-sistem berbasis web jika dibandingkan dengan software tradisional, karena aplikasi web ini berada dalam jaringan di seluruh dunia. Jadi, pengamanannya tentulah lebih dibutuhkan daripada software standalone biasa. Perkembangan web generasi 1, web yang masih sangat sederhana dan sangat statis. Generasi 2, web yang dibentuk sudah lebih dinamis. Generasi ketiga, semantik web, dokumen harus mempunyai arti yang merupakan akomodasi dari fitur web generasi kedua. Kategori aplikasi web. Ada beberapa kategori aplikasi web, yaitu document centric website, kemudian interactive web application. Document centric website, yaitu mode ini adalah generasi awal dari aplikasi web. Halaman web disimpan di dalam sebuah web server sebagai halaman yang sudah jadi dan bersifat statik. Dibuat dalam format HTML. Dikirim ke web client sebagai respon terhadap adanya request. Halaman web diupdate secara manual menggunakan tools tertentu. Halaman maka akan membutuhkan faktor biaya yang signifikan dan biasa berdampak terhadap informasi yang outdated. Kemudian static home page, web cache, dan simple web termasuk ke dalam kategori ini. Kemudian interactive web application, yaitu dengan diperkenalkannya konsep CGI, Common Gateway Interface, yang dapat diintegrasikan ke dalam form HTML. Maka model static web mulai bergeser ke dalam bentuk interaktif web. Pada generasi awal masih bersifat sederhana. Tersedia form interaktif dalam bentuk rasio buton dan seleksi menu. Halaman web dan link ke halaman lainnya dihasilkan secara dinamis sesuai dengan input yang diberikan user. Dengan diperkenalkannya konsep CGI yang dapat diintegrasikan ke dalam form HTML. Proses web engineering analysis. Ada beberapa komponen dalam proses web engineering analysis. Yang pertama,
content analysis, yaitu mengidentifikasikan konten yang akan diberikan pada web application. Konten meliputi teks, grafik, dan gambar, video, dan audio. Kemudian interaction analysis, yaitu cara di mana pengguna berinteraksi dengan web application dijelaskan secara rinci. Pengguna skenario use case dibuat sebagai bagian dari analisis interaksi, menentukan operasi yang akan diterapkan untuk konten web dan menyiarkan fungsi pengolahan lainnya. Kemudian fungsional analisis, yaitu lingkungan dan infrastruktur di mana web application dijelaskan secara rinci. Web application dapat berada di internet atau internet lainnya. Selain itu, infrastruktur yaitu komponen infrastruktur dan sejauh mana database akan digunakan untuk menghasilkan konten. Untuk web application harus diidentifikasikan pada tahap ini. Kemudian configuration analysis. Web application dapat berada di internet. Proses web engineering design. Ada beberapa tahap dalam proses web engineering design. Di antaranya arsitektur desain, yaitu desain digunakan untuk menggambarkan hubungan antar elemen struktur utama dari perangkat lunak. Gaya arsitektur dan pola desain yang membantu mencapai tujuan dibuatnya suatu sistem. Kemudian navigation design, yaitu disiplin membuat, menganalisis, dan menerapkan cara bagi pengguna untuk bernavigasi melalui situs web atau aplikasi. Kemudian interface design, yaitu proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Tujuan dari desainer adalah untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Kemudian content design, yaitu praktik yang dijalankan untuk mengembangkan elemen front end dari sebuah website. Itulah penjelasan dari proses web engineering design. Kualitas aplikasi web, yaitu web application quality, atau bisa disebut kualitas aplikasi web, meliputi usability, functionality, reliability, efficiency, dan maintainability. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kelima tersebut. Yang pertama adalah usability. Usability meliputi kemudahan dalam memahami situs secara global, penggunaan fitur-fitur bantuan, kemudahan antarmuka pengguna, dan fitur-fitur grafis serta fitur-fitur khusus. Sedangkan functionality meliputi kemampuan pencarian dan pengambilan, fitur navigasi dan browsing. Sedangkan reliability meliputi pemrosesan link yang benar, validasi inputan user, dan lain-lain. Kemudian efisiensi meliputi kinerja waktu tanggap, kecepatan pembentukan halaman, kecepatan pembentukan grafis. Yang terakhir, maintainability meliputi kemudahan untuk dilakukan koreksi, kemampuan aplikasi web untuk beradaptasi, kemudahan aplikasi web untuk dikembangkan. Itulah penjelasan dari kelima tersebut. Kualitas atribut, atau bisa disebut dengan istilah quality attributes, meliputi keamanan, kemudian ketersediaan,
skalabilitas, terus waktu untuk masuk ke market. Di sini saya akan menjelaskan kualitas atribut keempat elemen tersebut. Yang pertama ada keamanan. Keamanan yaitu bagi aplikasi web merupakan hal yang penting. Pengukuran kunci keamanan adalah kemampuan sebuah aplikasi web dan lingkungan server yang dimilikinya untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian ketersediaan, yaitu aplikasi web yang tidak bisa memenuhi kebutuhan penggunaannya dikatakan tidak memiliki ketersediaan. Ketersediaan mencakup presentase waktu yang tersedia. User menginginkan aplikasi dapat berjalan selama 24 jam, maupun ketersediaan pada berbagai penambah browser. Kemudian ada skalabilitas. Skalabilitas yaitu kemampuan web, aplikasi, dan server untuk mengenai jumlah atau volume pengguna yang mengakses web. Yang terakhir ada waktu untuk masuk ke market, yaitu aplikasi web pertama yang ditunjukkan pada suatu bagian pasar tertentu yang bersifat spesifik. Seringkali mampu menjangkau pengguna yang cukup signifikan. Itulah penjelasan dari kualitas atribut. Layer-layer pada web engineering. Ada beberapa layer pada web engineering, yaitu layer aplikasi, ada layer transfer, kemudian layer internet atau network, dan network interface fisikal. Di sini saya akan menjelaskan dari keempat layer web engineering tersebut. Yang pertama, layer aplikasi. Layer ini mengacu pada aplikasi atau software yang digunakan seperti web server, web browser, FTP server, FTP client, email server, email client. Kemudian layer transport. Layer ini mengacu pada service yang digunakan seperti HTTP, VTV, SMTP, SNMP, dan lain-lain. Layer ini memastikan bahwa transmisi data sampai ke service yang tepat, tidak nyasar ke service yang lain. Kemudian ada layer internet atau network. Layer ini digunakan untuk memandu supaya paket data dapat sampai ke komputer tujuan, tidak nyasar ke komputer yang lain. Kemudian ada network interface fisikal. Layer ini digunakan untuk menjembatani agar paket data dapat dikirimkan melalui media fisik. Masuk dalam layer ini seperti driver atau network interface card. Proses engineering. Proses web engineering yang pertama adalah formulasi, yaitu menentukan batasannya. Sistem tujuan yang ingin dicapai bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tujuan yang bersifat informatif dan tujuan yang bersifat fungsional. Dan yang kedua, proses perencanaan, yaitu kegiatan yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya proyek pembuatan aplikasi berbasis web ini, estimasi jumlah pengembang, estimasi waktu pengembang, evaluasi resiko pengembangan proyek, dan mendefinisikan jadwal pengembangan untuk versi selanjutnya jika diperlukan. Kemudian ada proses analisis, yaitu analisis yang digunakan pada rekayasa web dilakukan dari 4 sisi, yaitu analisis isi informasi, analisis interaksi, analisis fungsional, dan analisis konfigurasi. Kemudian proses rekayasa, yaitu terdapat dua pekerjaan yang dilakukan secara paralel, yaitu desain isi informasi dan desain arsitektur web. Kemudian proses implementasi, yaitu suatu kegiatan untuk mewujudkan desain menjadi suatu website. Teknologi yang digunakan tergantung dengan kebutuhan yang telah dirumuskan pada tahap analisis. Kemudian ada proses pengujian, yaitu ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk melakukan proses pengujian, yaitu yang pertama pengujian fungsional dan operasional, functional and operational testing. Kemudian pengujian konfigurasi,
Kemudian pengujian keamanan dan performansi atau security and performance testing. Yang terakhir, pengujian performasi dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian keamanan. Yaitu seterusnya ada proses evaluasi oleh konsumen, yaitu suatu kegiatan akhir dari siklus proses rekayasa web akan menentukan apakah web yang telah dibuat tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan. Apabila aplikasi berbasis web ini belum sesuai dengan kehendak mereka, maka proses rekayasa web akan terus dilakukan dan dimulai lagi dari tahap formulasi untuk versi berikutnya. Web engineering. Ini adalah contoh gambar web engineering. Sebagai contoh, misalnya seorang insinyur atau web engineering akan memahami cara memuat aplikasi web, sedangkan seorang desainer web hanya akan dapat membuat situs web statis. Singkatnya, aplikasi web merupakan situs web yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya lebih banyak daripada situs web statis. Adapun beberapa contoh adalah seperti Twitter, Facebook, Tweetbook, dan TurboTax. Pekerjaan-pekerjaan web engineering, yaitu pekerjaan informasional, yaitu pembaca konten yang disediakan dengan navigasi yang sederhana dan link. Kemudian pekerjaan download, yaitu seorang pengguna mendownload informasi dari server. Kemudian customizable, yaitu pengguna mengkostumisasi konten untuk kebutuhan spesifik. Kemudian interaction, yaitu komunikasi di antara komunitas pengguna terjadi melalui chatroom, papan buletin, atau pesan instan. Kemudian user input, yaitu mekanisme utama yang dibutuhkan untuk berkomunikasi. Kemudian transaction oriented, yaitu pengguna membuat permintaan, misalnya memesan tempat yang dipenuhi oleh web application. Kemudian service oriented, yaitu aplikasi ini menyediakan layanan apa saja yang diberikan kepada pengguna. Kemudian portal web, yaitu saluran aplikasi pengguna untuk konten web lain atau layanan di luar domain dari aplikasi portal tersebut. Kemudian data warehouse, yaitu pengguna database yang besar dan ekstrak informasi. Kemudian database access, yaitu kumpulan database besar dan ekstrak informasi. Kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa teknik rekayasa atau web engineering adalah suatu bidang yang secara khusus ditargetkan untuk pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan yang sukses dari sistem berbasis web besar dan kompleks. Rekayasa web menganjurkan pendekatan holistik dan proaktif untuk mengembangkan aplikasi web yang berhasil dan sukses. Karena semakin banyak aplikasi yang berimigrasi ke lingkungan web dan memainkan peran yang sampai signifikan dalam bisnis, pendidikan, perawatan, kesehatan, pemerintahan, dan banyak operasi sehari-hari, kebutuhan akan pendekatan rekayasa web untuk pengembangan aplikasi web hanya akan meningkat. Baik, itulah penjelasan dari web engineering dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabila wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.